Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa ahli baiti wa syaratihi wa jabil muslimin wal muslimat wal mu'minin minat usustan larihi abaina wa maitin wa jadadina jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyaihina wa mu'allimina wa ikhwanina al-muslimina syahad bi'anna Allah yaghfir lahum susan narih mu'allifi hadal kitab nafa'ana Allah bi'ulumih sa'ala wa fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kembali lagi. Kemarin pembahasan baru sedikit nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa fi akhara innama as-sabru inda as-sadmatil ula. Wa fi akhara, dari dalam hadis yang lain Rasul bersabda innama as-sabru inda as-sadmatil ula, bahwasanya sabar itu berada ketika tempaan yang pertama, ketika terkejutnya dia mendengar berita musibah, tetapi di situ dia sabar, dia menerima bahwa semuanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling dia sambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Jadi sabar tidak ada batasnya, sabar. Ya, nggak berbatas sabar. Yang namanya sabar tetap sabar. Ya. Jadi andai kata kita melawan kepada musuh karena dia membantai kita dan sebagainya, kita melawan bukan berarti nggak sabar, tetap membela diri, itu tetap sabar, dengan sabar. Kena musibah begitu juga, sabar. Ya, tidak cocok dengan tetangga dan sebagainya, keadaannya, sifatnya, karakternya yang gak sesuai dengan keinginan kita, sabar. Bagaimana caranya dah? Jangan sampai timbul perpecahan, tetap silaturahim dijaga. Ai innama yuhmadu as-sabru inda mufaja'atil musibah. Hanya saja dipuji kesabaran itu inda mufaja'atil musibah, ketika terkejutnya datang musibah. Di situ dia sabar enggak? Kalau di situ sabar ya berarti sabar. Kalau udah 2-3 hari baru sabar, itu enggak sabar. Ya.
baru ngeh gitu dia, oh ya benar. Mula pertama, oh apa ini, siapa itu ya, siapa, pengen tahu, belum tahu dia segala macam ya. Orang mana nih gua, nggak ada yang berani sama gua segala macamnya. Sabar, nggak usah begitu ya. Dalam menghadapi ujian, wa amma fima ba'du, adapun di dalam perkara yang sesudah itu, udah 2-3 hari baru ingat, apalagi baru sehari, udah 2-3 jam gitu ya, baru sabar, baru marah dulu gitu. Nah itu nggak sabar, namanya udah kelewatan itu. Sesudah dinasihatin sabar ya, sabar, baru dia iya. Fayaqa'u sallu tab'an, maka jadilah itu lupa namanya. Lupa, lalai dia, biasanya orang gitu. Jadi sabarnya belakangan gitu, marah dulu. Nah ini nggak jadi. Jadi ketika datang udah sabar tuh. Jadi nggak pakai marah dulu. Wa min samma qala ba'duhum, dan dari karena itu berbicara sebagian ulama, yang bagi lil akili, seyogianya bagi orang yang berakal, ayyaf'ala binafsihi, akan berbuat dengan dirinya sendiri, awwala ayyamil musibah, pada hari-hari pertama kena musibah. Ma yaf'aluhul ahmak, apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ba'da khamsati ayyamin, sesudah 5 hari. Jadi hendaknya kita tuh bila mana terjadi kena musibah, hendaknya kita lakukan seperti orang bodoh. Kenapa? Aduh, situ mah bodoh banget itu. Kalau gua sih, gua ancam tuh, gua bunuh, gua tempeleng, gua usir segala macam. Tapi dia enggak, dianggap bodoh sama orang gitu. Padahal dia tujuannya sabar. Sebab kebanyakan orang yang enggak sabar itu karena takut kecewa, dianggap bodoh gitu. Lu tolol banget lu, kalau gua sih gua ganyang tuh, ya takut dikata gitu. Padahal justru kita harus bersih seperti itu. Jangan kita merasa hebat diri kita, merasa ini, apalagi diganggu oleh seseorang, mau ngancem segala macam ya, nggak usah. Sebaiknya sabar aja kita, ujian. Ya seperti sekarang nih kita lagi kena musibah ya, ujian dari Allah. Lagi diadu domba nih kita umat Islam, di antara ulama dengan habaib, supaya ada kebencian, supaya pecah antara ulama dengan habaib. Siapa itu habaib? Ada orang yang dalangin, orang nggak ada, tapi orang itu kemasukan iblis, kemasukan itu, yang mempunyai pikiran timbul jelek segala macam. Itu sebetulnya bisikan-bisikan dari iblis itu, bisikan-bisikan dari iblis yang kadang menimbulkan perpecahan. Nggak ada yang harus kita banggakan. Kita diantara kita secara umat Islam saudara semuanya. Iya, saudara semuanya kita, saudara kita. Nggak boleh caci maki satu sama lain, apalagi ngajakin perang. Jangan, nggak boleh. Ya, nauzubillah min dzalik, kita sabar. Apalagi kita bangsa kita memang lagi morat marit sekarang.
pemerintahan yang belum bisa mampu mempersatukan kedaulatan kita. Ya, sampai saat ini merdeka juga kayaknya belum merdeka benar kita sama ini. Di negeri kita sendiri. Ya, sabar, bersabar kita. Minta kepada Allah saja. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nanti tahun ini akan kejadian sebegini. Itu udah Allah yang menentukan. Nanti kita akan punya pemimpin kayak gini, kayak gitu. Itu Allah sudah menentukan. Ya, kita cuma ngikuti aja. Bagaimana jalannya peraturan. Bagaimana caranya jalannya program. Ya. Sudah Allah tentukan. Apalagi kalau kita ingat zaman Rasul sendiri, zaman para sahabat dulu. Bagaimana keadaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, matinya diapain dia? Ya. Dengan siapa yang bunuh dia? Begitu juga Utsman bin Affan dibunuh ketika sholat subuh. Siapa yang bunuh kalau bukan sama-sama? Ya, itu dari dulu demikian. Jiwa manusia pengen kekuasaan, pengen martabatnya diangkat, ya, keserakahan dunia, hubud dunia. Ya, kita nggak usah, sabar aja semua, minta aja kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kesabaran pada kami bila mana kena ujian dan cobaan, dan jadilah orang yang pandai sabar dan pandai bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai 5 hari itu bila mana kena musibah, ya kelakuannya seperti orang bodoh aja. Wa fi akhara, dan di dalam hadis yang lain, inna darba alal fakhzi indal musibah yukhbitul ajra, bahwasanya memukul-mukul paha ketika kena musibah, yukhbitul ajra, itu dapat menghapus pahala kita. Pahala apa? Pahala sabar. Sebab pahala sabar luar biasa Allah berikan pada kita. Kalau kita kena musibah sekedar sedih, itu jamak, namanya biasa. Sekedar sedih, kena musibah. Tetapi kalau berlebihan, ini yang gak boleh. Sampai nampar-nampar pipi, ya, dia pukul-pukul mukanya sendiri, rambutnya dia, ya, kusut-kusutin dan sebagainya. Itu gak boleh ketika musibah. Wa waroda fi hadisin, dan telah datang di dalam sebuah hadis keterangan, man qaddama salasatan minal waladi lam yablughul khunsa kanu lahu hisnan minan nar. Barang siapa yang mendahulukan 3 orang minal waladi, daripada anaknya meninggal dunia, lam yablughu al khunsa, anak itu belum sampai kepada usia baligh, masih anak-anak. Barang siapa yang ditinggal mati oleh anaknya, 3 anak, ya maksudnya, jadi lebih dulu mati anaknya daripada ayahnya, daripada ibunya. Matinya itu masih kecil-kecil, masih anak-anak, ya, ditinggal mati nih. Wah, anak mah banyak, ada 12, tapi pada mati mulu dulu waktu masih kecil. Masih kecil, belum umur balik udah pada mati sampai 3 anak pernah ngalamin tuh. Umpamanya ibu-ibu atau bapak-bapak ya ditinggal mati oleh anaknya masih kecil-kecil.
3 anak di sini yang disebutkan, ya, kanu lahu hisnan minan nar. Maka adalah 3 anak itu menjadi tameng bagi orang tuanya daripada api neraka. Daripada api neraka. Dia nanti yang jagain tuh. Jagain orang tuanya jangan sampai masuk neraka. Di mana? Nanti di akhirat. Dia akan bela-belain orang tuanya. Makanya kita apa? Bila mana berkeluarga itu pengen banget punya anak. Pengen banget punya anak. Tiba-tiba tuh anak masih kecil meninggal. Ya, masih kecil meninggal. Ya, harapan kita dari situ anak tahu-tahu mati. Ya. Itu jangan merasa kecewa kita. Sebab apa? Sebab dia sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala ke hadiratnya untuk menjagain orang tuanya daripada siksa neraka. Di sana dia sudah berangkat duluan buat jagain jangan sampai orang tuanya masuk ke neraka sebagai tameng. Oleh karena kita tinggal itu aja dah. Kita udah akekain apa belum? Kalau kita punya uang buat beli kambing, akekain, kita tebus anak kita. Sebab apa? Dia nanti di sana akan menjadi menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan menghalangi orang tuanya masuk neraka. Ya. Jadi tidak ada celaka, tidak ada musibah sebetulnya. Musibah nggak ada. Cuman kecewanya orang tua, dia mempunyai harapan anak yang itu adalah untuk menjadi penerusnya, untuk menjadi bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, tapi udah meninggal. Nah, dia adalah di sana, Bapak Ibu sekalian, udah nungguin Bapak Ibu. Apalagi 3 anak P3 itu yang pada mati ya. Wah, udah dia pada berbaris di sana nungguin orang tuanya datang. Kapan nih orang tuanya datang? Ya. Sementara orang tuanya mintanya panjang umur. Nanti ketemu di sana dengan anak-anak kita. Di mana anak-anak kita menjadi wildanun mukhalladun. Menjadi anak-anak aja, anak-anak kecil aja, nggak pernah balik. Di sana menjadi penghibur kita, penghibur orang tuanya, maksud saya. Menjadi penghibur penghuni surga. Itu anak siapa nanti rame-rame di sana. Ya. Apalagi kalau suami istri ya, memang orang-orang soleh-soleha. Nanti ada ketemu nanti di sana dengan anak-anaknya yang udah ada di surga. Nah, kita mengharap andai kata kita berkeluarga pengen punya anak, andai kata dia panjang umur menjadi penerus kita. Kita pengen didik dia jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha. Ya, biar nanti dia kalau kita udah meninggal dia ngedoain kita setiap pada sholat istighfar buat orang tuanya. Di situ suksesnya orang tua. Suksesnya orang tua di situ. Punya anak yang soleh. Bila mana dia sudah meninggal dunia pun, anak yang soleh-soleha mendoakan dia setiap hari, bahkan setiap sholat, ba'da sholat. Maka dia suatu keuntungan besar bagi orang tua. Ini Pak. Makanya kita yang pada masih hidup rajin-rajin ngedoain dan beristighfar buat orang tua kita. Kalau istighfar jangan buat kita doang, bawa orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Bawa tuh orang tua. Untuk saya dan kedua orang tua saya, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami.
Di situ kita punya anak kalau memang sampai dewasa dan dia adalah hidup umur panjang, kita udah mati duluan. Untung untuk kita punya anak itu. Pahala mengalir terus kepada kita. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang kita niatnya ibadah di dalam berkeluarga, bila mana dia meninggal dunia masih kecil, maka dia sudah menanti kita di pintu surga. Akan menjemput kita nanti dia. Ya. Bila mana kita masuk ke surga, ke taman surga. Bahkan andai kata nggak datang-datang nih orang kemana nih baba sama emak, ya mana nggak datang-datang, dia akan cari-cari terus. Nanti pada yaumul qiyamah, andai kata orang tuanya masuk ke dalam neraka, maka dia akan tidak mau kembali masuk surga nih anak. Nih, anak kecil maksud saya, nggak mau dia masuk ke surga, balik ke surga, nggak mau. Biarin dia akan bersama-sama orang tuanya di neraka. Sampai kapan? Sampai orang tuanya itu diizinkan untuk masuk ke surga. Bila mana ditinggal anak kita penuh kesabaran, ya. Bila mana kita waktu meninggal anak kita halo bu, udah punya celengan di sana ya. Ibu-ibu nih mungkin ada yang ditinggal anak waktu masih kecil. Waktu itu sabar nggak? Ayo, sabar nggak? Kalau sabar dia udah nungguin di sana. Kapan sabarnya? Waktu dulu, jangan sekarang. Ya, sekarang udah gak ada artinya sabar. Makanya 5 hari aja juga baru sabar, udah gak ada artinya. Apalagi udah bertahun-tahun. Jadi waktu meninggalnya tuh anak kita sabar apa enggak? Nah, rasa celaka apa enggak? Ya. Nah itu kalau kita ketika itu merasa sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah serahkan pada Allah. Ini kadang-kadang banyak kan yang nggak sabar. Itu anak ya Allah, ya udah nangis saja dia. Buat harapan utang, apa baru tinggal segala macam. Kan benar waktunya pikiran aku. Ya, nyak tuh udah mikirin banget, pengen punya anak. Ibu udah pengen banget, pengen punya anak. Nenek udah pengen banget punya cucu untuk menerus dan sebagainya. Tiba-tiba ngapa lu pulang duluan? Nah ini nggak ada sabar namanya. Jadi kita harus nerima innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, nggak usah bersedih hati. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ya di antara anaknya. Anak Rasul kan banyak meninggal kecil-kecil, termasuk Ibrahim alaihissalam. Bukan Nabi ya, Ibrahim anak beliau. Ketika waktu Idul Adha, jadi waktu Idul Adha itu terjadi ya gerhana mentari waktu itu. Maka pada saat itu juga ada kematiannya anak Rasul yang namanya Ibrahim pada waktu itu. Maka kematian itu dan timbul gerhana sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan celakalah Muhammad, rugilah Muhammad, celaka dia, apes Muhammad. Punya anak atu-atunya tuh Ibrahim, buat harapan dia masa depan, mati. Dengan turut serta sedihnya matahari, timbul gerhana segala macam. Ya, maka turunlah ayat yang berbunyi inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bahwa orang yang mengatakan kamu itu sial, apes, merugi, sebetulnya dialah mereka orang kafir itu yang merugi. Kejadian itu hadirin sekalian, inilah kesabaran kita yang sangat berharga. Kita jaga baik-baik.
biar jadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bahwasanya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ditinggal mati oleh anak-anak pada waktu kecil, anak-anaknya itu dia sudah nungguin orang tuanya di pintu surga, di mana dia nanti ketika penghuni-penghuni surga masuk ke dalam surga, maka anak-anak itu akan menjadi penghibur. Sebab rumah tangga nanti kalau nggak punya anak, ya nggak enak, kurang nyaman. Tapi disertai ada anak-anak main-main segala macam, ya itu seneng kita. Kita aja sekarang udah banyak cucu nih, udah banyak cucu. Tuh rame rumah kita main cucu itu di rumah. Cewek-cewek banyak tamu juga lagi rame aja di rumah kita. Aduh cucu yang di lantai atas, yang di tangga lari-larian segala macam, ya. Itu membawa seni. Kalau nggak ada cucu sepi bener ya. Nggak betah di rumah. Mau kemana ini kita rasanya, ya kalau nggak ada cucu, nggak ada anak gitu. Subhan. Begitu juga nanti di surga, banyak anak-anak nanti yang menghibur kita. Ada cucu kita, ada siapa yang di dalam surga, yang mereka mati waktu kita masih, dan saudara-saudara kita, adik-adik kita yang waktu masih kecil dia udah benar-benar ketemu nanti di sana. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita nasib nih bisa membawa iman sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Hidup cuma satu kali, jangan sampai gagal. Mana gagalnya? Waktu meninggal. Jangan sampai kita lagi nggak sabar meninggal, wah celaka kita namanya tuh. Lagi nggak sabar meninggal, apalagi lagi berbuat maksiat, nauzubillah. Lagi lemah iman kita, meninggal, jangan. Kayak kita upayakan senantiasa banyak-banyak zikir, menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Terus kita jaga dan kita jaga. Hari esok, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Jumat ini harus lebih baik dari kemarin. Jumat yang lalu lupa baca surah Al-Kahfi, sekarang nih harus dibaca. Upamanya udah rutin sama kita, jangan sampai lupa. Cari waktunya, baca surah Kahfi setiap Jumat. Mau malam kayak mau, kalau tadi malam belum, siang sekarang. Kalau santri di tempat saya, itu saya anjurkan baca surah Kahfi setiap ba'da sholat subuh hari Jumat. Kalau hari lain Ar-Rahman setiap subuh. Kalau hari Jumat khusus habis subuh Kahfi. Baru siap-siap untuk belajar, ya. Dan sholat duha dulu segala macam. Kita uji, kita tes, kita latih anak-anak kita dengan sholat, dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Biasakan. Dan kita latih pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak kita, dengan cucu kita. Bila mana ditinggalkan 3 orang anak, maka dia itu akan menjemput kita, menjemput orang tuanya, akan menjadi tameng, menjadi tabir pada api neraka. Faqala Abu Darda, maka berkata Abu Darda radhiyallahu an, qaddamtu isnaini. Faqala wa isnaini. Tiba-tiba Abu Darda bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ditinggalin anak 2. Dia bilang gitu. Maka Rasul bersabda, wasnaini, begitu juga punya anak 2. Dia bilang gitu. Anak 2 itu lagi nungguin kita di sana, jangan sampai kita masuk neraka. Ya. Qala akhar, dan sebentar lagi ya. Qala akhar, berkata lagi yang lain dalam hadisnya, inni qaddamtu wahidan, saya ditinggal anak cuma 1. Pernah anak saya yang kecil tuh 1 meninggal waktu masih kecil. Qala, maka Rasul bersabda, wa wahidan, begitu juga 1 anak bisa membantu kita nanti jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Walakinna dzalika fi awwal sadmatin. Tapi demikian itu bagaimana kita pada waktu kena musibah dulu, sabar apa enggak?
ya. Walaupun satu ditinggal oleh anak satu, kita sabar, cukup dia adalah menjadi penjemput kita nanti untuk masuk ke dalam surga dan menghalangi kita masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.